Jumpa lagi sobat-sobat lansia dengan saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan membahas atau paling tidak mengajukan satu isu yang cukup menarik, yakni relasi antara corporate social responsibility yang nanti kita singkat menjadi CSR, kemudian lansia, dan pandemi COVID-19. Apakah bisa ada relasi antara ketiganya? Nah, menurut saya sih ada. Mengapa? Ya karena saat membahas CSR, huruf S di tengah sosial itu tentu mencakup siapapun yang menjadi bagian atau stakeholder dari perusahaan. Ya, perusahaan itu yang kemudian memiliki kewajiban untuk melaksanakan program CSR. Apa hubungannya dengan pandemi COVID-19 dengan lansia? Tentu, karena dalam beberapa periode atau bulan terakhir ini ternyata jumlah lansia yang terpapar positif COVID-19 dan yang wafat karena COVID-19 itu menduduki peringkat yang cukup besar, cukup tinggi. Pada tanggal 23 Mei saja, dari jumlah 1.200 yang meninggal, itu yang berusia di atas 40 sampai 50 itu 300-an. Kemudian yang berusia 60 ke atas 500-an, banyak. Nah, untuk data sekarang ini barangkali agak berubah, karena begitu mendapat informasi banyak lansia yang menjadi korban wafat karena COVID-19, itu mungkin ada peningkatan kewaspadaan dari para lansia untuk tidak keluar rumah, tetap menggunakan masker, dan barangkali juga keluarga ikut membantu untuk menahan lansianya untuk tidak mudah pergi keluar, nanti tertular. Apalagi jumlah lansia ini menurut data statistik dari Kementerian Kesehatan dan juga di backup oleh BPS, itu tahun 2019 jumlah lansia itu sudah 10,5% dari total penduduk seluruhnya yang 260 juta. Di total 27 jutaan lah kira-kira. Sekarang mungkin dia masih sekitar itulah, 27-28 jutaan tahun 2020 ini. Dan yang menarik, dari 27 juta lansia itu perempuan menduduki porsi yang paling banyak. Dan ada justru dan banyak lansia yang menjadi kepala keluarga. Jadi mereka masih bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, apa yang akan kita angkat dari pembahasan soal relasi antara CSR, kemudian lansia dan pandemi COVID-19? Yang jelas antara CSR dengan lansia pasti ada relasinya. Tadi sudah disinggung di depan, kalau social responsibility itu menjadi core attention atau perhatian utama dari perusahaan agar tercapai sustainability dari usaha mereka. Nah, komponen di dalam sosial tadi itu ada komponen lansianya. Karena kalau pekerja tentu mereka ada aturan kepegawaian
mungkin 58 tahun pensiun, tapi kalau lansia kan ada yang di atas 60. Nah, ini sudah pada pensiun. Kemudian apa kaitannya dengan pandemi COVID-19? Tadi sudah disinggung bahwa ternyata korban yang banyak itu justru dari kalangan lansia. Jadi ada korelasi antara ketiga komponen ini, ketiga aspek yang kita bahas, CSR, lansia, dan pandemi COVID-19. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, nah yang akan kita angkat nanti ini dalam diskusi ini mungkin hanya 1 atau 2 poin. Yang pertama adalah tentu dengan tingginya jumlah morbidity rate atau jumlah yang meninggal itu dari lansia, tentu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan unit-unit pelayanan kesehatan di bawahnya perlu memberikan perhatian terhadap lansia ini. Perhatian apa? Memang banyak sekali puskesmas sudah mencanangkan puskesmas yang pro lansia, jadi akan memprioritaskan, mengutamakan pelayanan terhadap para lansia. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, lesson hikmah yang bisa dipetik atau pelajaran yang bisa dipetik adalah mohon supaya memberikan perhatian yang lebih terhadap para lansia ini, terutama dalam hal KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi yang merata di seluruh wilayah tanah air ini, sehingga jumlah lansia makin kecil yang akan menjadi korban. Jadi KIE bagi mereka perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, tadi ternyata banyak lansia yang masih aktif menjadi kepala keluarga. Nah, mungkin pemerintah dan perusahaan itu bisa membuka atau mereview kembali usia kerja yang diterapkan saat ini, terutama bagi mereka-mereka atau para lansia yang masih punya potensi untuk bekerja, punya kompetensi untuk melaksanakan tugas pekerjaan di perusahaan. Mohon dengan hormat agar diberi ruang mereka itu untuk bisa bekerja kembali. Kenapa? Ya karena mereka itu masih jadi kepala keluarga, tentu akan bertanggung jawab terhadap kehidupan seisi rumah keluarga mereka itu. Nah, kalau mereka tidak bekerja bagaimana? Nah, sehingga kita mohon ada review kembali tentang peraturan ketenagakerjaan yang tadinya membatasi usia kerja sampai umur tertentu, dibuka itu dengan catatan 2 hal. Yang pertama, kompeten. Jadi para lansia ini memiliki kompetensi. Nah, kalau tidak kompeten gimana? Tolong diberi latihan. Jadi latihan kayak kartu prakerja misalnya, atau latihan terhadap mereka yang terkena PHK atau tidak bekerja. Itu tolong dimasukkan kelompok-kelompok lansia yang mempunyai kompetensi itu. Jadi jangan hanya dibatasi pada pemuda saja, tapi kaum lansia juga diberi peluang. Yang kedua, selain kompetensi tadi, juga kesehatan. Kalau lansia itu sehat dan bisa bekerja, fit untuk bekerja, mohon diberi peluang untuk bekerja, sehingga akan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi mereka untuk bisa mengerjakan sesuatu, dan terutama untuk ikut aktif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi pada saat Indonesia masuk ke era new normal, sehingga lansia tadi tetap bisa menjadi komponen penting, komponen kunci bagi suksesnya pelaksanaan new normal. Nah, saya kira 2 hal ini cukup penting untuk bisa kita sampaikan kepada pemerintah, kepada perusahaan, agar lansia masih bisa memberikan dedikasinya terhadap bangsa dan negara, terutama bagi keluarga mereka. Tidak menjadi beban bagi keluarga, tapi bisa menjadi
pendorong bagi kegiatan ekonomi keluarga. Dan kalau tidak ada pekerjaan, tidak mungkin akan bekerja karena kesulitan untuk menampung mereka, mengakomodasi kelompok lansia ini. Berikan mereka bantuan permodalan agar dia bisa bekerja, bisa berdagang, berusaha. Mungkin startupnya kalau dulu banyak yang, sekarang banyak yang anak-anak muda, nggak masalah kalau startup itu dilakukan, dirintis oleh para lansia. Sehingga tetap mereka ada kegiatan ekonomi produktif untuk keluarga mereka. Dan saya yakin juga akan membantu supaya lansia ini sehat lahir batin. Demikian saya kira bahasan pada video kali ini mengenai relasi antara 3 komponen perusahaan lewat CSR-nya, komponen lansia sebagai pelaku dan sebagai hal yang perlu diberi bantuan yang positif, yang mengeduket mereka dengan baik. Ketiga, pemerintah. Dan faktor pendorongnya adalah tadi ini, pandemik COVID-19. Jadi kalau relasi kita buka, CSR, lansia, pandemi COVID-19, dan pemerintah, bisa menjadi 4 rangkaian yang mohon bisa menjadi bagian yang positif untuk menyejahterakan kaum lansia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi lansia yang berminat atau berkenan untuk memberikan masukan. Silahkan kita buka ruang diskusi ini sedemikian rupa sehingga berguna untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.